Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Ibu-ibu jamaah Rumil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Enaknya tuh hidup kita di buminya Allah ya. Karena Allah yang punya. Karena bumi ini Allah yang punya. Air Allah yang punya. Oksigen Allah yang punya. Semuanya punya Allah. Jadi bagi orang yang beriman semua punya Allah, milik Allah. Bayangin kalau oksigen ini punya satu orang, bayar kita, Bu. Bayangin kalau misalnya kita menghirup udara segar nih harus bayar gitu setiap tahunnya. Berapa yang harus kita bayar? Bayangin seandainya tanah semua segala macam yang kita ambil manfaatnya itu punya satu orang atau satu negara atau satu kelompok. Anggaplah misalnya oksigen punya Amerika. Ya kita bayar tiap harinya. Berapa dibayarkan itu? Subhanallah. Tapi nikmatnya orang beriman, kita mengakui bahwa semuanya milik Allah. Bahkan nyawa kita ini milik Allah, hidup kita ini milik Allah, suami ibu-ibu milik kirain milik bersama. Ada yang jawab milik bersama tadi. Milik Allah ya. Milik Allah semua, anak-anak milik Allah. Anak yang lahir itu kan tidak request mau lahir dari ibu. Seandainya mereka bisa request dia mau lahir dari Kajol kah atau Song Hye Kyo kah atau Angelina Jolie misalnya, kalau bisa request gitu. Tidak ada anak-anak bisa request. Kita lahir ini tidak ada request kita ya. Jadi itu milik Allah semuanya. Inna lillah. Nah ini ada kaitannya dengan ayatul kursi. Ada kaitannya dengan ayatul kursi. Karena banyak orang kalau dikasih satu ayat atau satu amalan langsung nanya, apa manfaatnya? Apa khasiatnya? Apa ininya? Buat apa Ustaz? Pokoknya di otaknya jimat aja di otaknya dia. Jadi di otaknya itu selalu jimat. Ini bisa bikin kaya ayatul kursi Ustaz ya. Apa dibaca Ustaz supaya kita kaya raya? Apa dibaca Ustaz supaya kita ini? Apa dibaca supaya ini, supaya ini, supaya ini? Padahal Al-Quran itu turun bukan hanya sebagai mukjizatnya seperti itu. Al-Quran itu turun supaya kita ambil manfaatnya, kita dalami maknanya supaya tenang hidup kita dan juga bisa menemani kita sampai surganya Allah. Tidak usah amin, bukan doa ini. Amalkan saja. Amin amin tapi tidak diamalkan. Ya, tidak cukup amin. Ya. Jadi ternyata ayatul kursi termasuk ayat penenang. Tenang hati kalau baca ayat kursi, kalau dimaknai. Kalau kita mampu untuk memaknai apa isinya ayatul kursi. Ayatul kursi surah Al-Baqarah ayat 255 halaman 42 kalau Quran hafalan ya, awal juz 3 di tengah-tengah halaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Begitu cara ibu membacanya biasanya. Kalau begitu berarti wakafnya benar. Kenapa? Karena ternyata ayatul kursi ada 9 kalimat di dalamnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. 2. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 3. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. 4. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 5. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 6. وسع كرسيه السماوات والأرض. 7. ولا يؤوده حفظهما. 8. Wahuwal aliyul azim. 9 kalimat dari ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan. Ada juga guru tidak mau mengatakan sesembahan, tidak mau juga bilang menyembah. Kenapa katanya, kata ulama ini, kenapa Pak Kiai nggak mau bilang kalau saya itu mengatakan iya karena budu, bukan hanya padamu kami menyembah. Kenapa? Karena kalau menyembah itu butuh sesembahan, sedangkan Allah itu tidak butuh persembahan. Allah itu tidak butuh kita. Jadi saya lebih mengambil kata mengabdi. Abdi artinya menghamba, ya. La ilaha, tidak ada sesuatu yang dihambakan kecuali Dia, Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurusi, ya, yang maha memiliki, yang maha mengurusi, yang maha hidup, yang maha mengurusi. Karena ada juga hidup tapi tidak ngurusin, statusnya doang suami tapi tidak menafkahi, statusnya doang orang tua tapi tidak menafkahi anak-anaknya. Nah, ada juga begitu. Memang dia yang sebagai, kalau Allah dia hidup, dia yang mengurusi. Itu kalimat pertama. Lihat kalimat yang terakhir, Bu. Wahuwal aliyul azim. Kalimat pertama mengandung 2 namanya Allah, Al-Hayyul Qayyum. Kalimat terakhir juga mengandung 2 namanya Allah. Apa itu? Al-Aliyul Azim. Nah, kita lanjut ke kalimat kedua. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bu, Ibu, pernah ngerasain punya bayi? Nah, saya lagi punya bayi di rumah ini. Alhamdulillah. Ternyata bikin ngantuk. Selamat menikmati di studio. Jadi dulu saya kalau telat ke studio itu pasti ditegur. Kalau sekarang semua mengerti, karena semua pernah merasakan katanya. Ya alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Cuma di sini kita belajar ya Bu ya. Kita ini orang tua pasti pengen ngurusin anak ya Bu. Tadi Allah yang maha mengurusi. Kita punya ibu suka tanaman gitu ya. Ada tanaman yang ibu sangat cintai, ibu seneng gitu ngurusin tanamannya. Atau suka kucing, misalnya ada suka kucing, suka ngurusin kucingnya, ya, kucingnya diperhatikan, tetangganya tidak, ya. Kucingnya diurusin, tetangganya tidak pernah diperhatikan. Nah, ada juga orang begitu. Setiap hari dia belikan makanan mahal, itu piarannya, burungnya dia beliin makanan mahal, tetangganya tidak pernah dia kirimi makanan.
Nah, salah juga. Ya. Silahkan Bu, silahkan. Mau di depan sini nggak apa-apa nih Bunda. Mau di depan juga nggak apa-apa. Ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Berlapang-lapanglah dalam majelis. Ya, berlapang-lapang itu kasih tempat orang. Kasih tempat duduk. Nah, silahkan Bu. Ya, fadhal Bu. Nah. Ayo Bu. Gak apa-apa Bu, saya belum mulai kok. Jamaah. Sini boleh Bu, sini di sana ya. Susah Bu kalau udah nempel tuh. Udah PW ibu-ibu tuh nggak bisa digeser. Mending Ibu yang ke sana. Nah. Ya. Udah PW Bu, beda lagi nanti. Kapan bergerak langsung kebelet. Ibu, nah ngurusin anak pernah ya Bu ya? Semakin lama diurusin semakin membahagiakan ya Bu. Tapi secinta-cintanya Ibu sama anak pasti pernah mengantuk pas ngurusinnya. Ya, pasti pernah ketiduran. Makanya istriku awal-awal kalau tengah malam tuh aku dibangunin. Kenapa? Kalau waktu ngurusin barak tuh saya bangun karena dia tidak berani angkat anaknya. Jadi saya yang angkatkan buat dia nyusu. Jadi pasti saya bangun terus. Tapi semenjak datang mamaku dari Makassar diajarin ini tetek bobo. Jadi dia nenen bobo dia. Ya. Jadi dia netek bobo gitu. Jadi alhamdulillah saya udah dibangunin lagi. Ya. Tapi namanya manusia, secinta-cintanya istriku kepada anaknya pasti ketiduran juga pas nyusuin. Ya. Dan banyak kasus terjadi anak-anak meninggal kebekap sama sama ibunya. Kenapa? Itu membuktikan bahwa secinta-cintanya orang tua itu dia bukan Tuhan. Kenapa? Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Cuma dia yang maha hidup, maha mengurusi, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Bayangin Bu kalau Tuhan kita mengantuk. Tabrakan bulan sama matahari. Ya. Jadi Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Sinah tuh mengantuk. Naum tuh tidur. Sinah itu ya yang seperti ibu-ibu rasakan saat ini. Ya, tidur itu ya beberapa menit kemudian. Sinah itu kalau orang sinatun mengantuk itu kalau khotib sudah alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, udah mulai mengantuk tuh bapak-bapak tuh. Tapi kalau khotib sudah bilang ittaqullah, udah tidur itu. Kapan bangun? Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, ya. Atau sudah Allahumma ufir, kata bapak-bapak, enak sini sholat Jumat di Masjid Wihdah situ. Kenapa? Cepat khutbahnya. Bukan khutbahnya cepat, bapak yang ketiduran. Ya. Jadi yang namanya ngurusin kita semua ini la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi tenang aja Bu. Kenapa saya bilang tadi ayat kursi itu penenang? Harus tenang kita. Tenang. Kenapa? Karena yang ngurusin kita tidak ada ngantuknya, tidak ada tidurnya. Allah selalu melihat kita. Setiap langkah kaki kita diperhatikan Allah. Tidak ada yang luput daripada perhatian Allah. Ibu tahu ayat tentang doa, Allah katakan in ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti kabulkan doanya orang yang berdoa. Jadi semua kita ini Bu dikabulkan doanya. Allah tidak bilang ujibu da'watal ustadzi idza da'an. Aku kabulkan doanya Pak Ustadz, tidak. Allah tidak bilang aku kabulkan doanya Pak Haji, aku kabulkan doanya Kiai, tidak. Tapi Allah bilang ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doanya orang yang berdoa. Semuanya tidak ada yang luput dari perhatiannya Allah. Karena Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tertidur. Makanya ayat ini penenang. Pasangannya tadi kalimat pertama, kalimat ke-9.
Pasangannya kalimat kedua ini kalimat ke-8. Wala yauduhu hifdzuhuma. Siapa Qur'annya ada terjemahannya? Apa artinya wala yauduhu hifdzuhuma? Tidak merasa berat mengurusi. Coba berpasang-pasangan. Kalau kalimat pertama pasangannya yang ke-9. Ini keajaiban bahasanya Ayatul Kursi ini. Keajaiban bahasa Al-Qur'an. Kok bisa berpasang-pasangan gitu? Yang pertama dia bilang Al-Hayyul Qayyum. Allah itu maha hidup, maha mengurusi. Kalimat terakhir dia bilang Allah itu maha tinggi, maha agung. Kalimat kedua Allah bilang la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Kalimat yang ke-8 Allah bilang tidak pernah susah atau tidak pernah berat, lengah dalam mengurusi. Subhanallah. Lanjut kalimat yang ketiga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka itu tenanglah kita. Seandainya udara ini milik Cina, bayarlah kita. Seandainya udara ini milik Amerika, bayarlah kita. Seandainya ini milik satu negara saja udara ini, bayarlah kita. Tapi semuanya milik Allah, dan itu membuat tenang hidup kita. Kalau orang sadar semua milik Allah, Bu, tenang hidupnya. Makanya orang ketika ditimpa musibah Allah minta dia baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baru-baru lihat musibah Pak Gubernur Jawa Barat ya, Kang Ridwan Kamil, yang subhanallah tidak semua orang bisa bersabar dan ridho ya. Seperti itu, menangis boleh. Nabi SAW anaknya laki-laki meninggal dunia menangis kan, sampai terdengar sama tetangganya, sampai dikatain sama tetangganya Batara Muhammad. Oh, meninggal anaknya Muhammad, terputus keturunannya Muhammad. Nangis nggak Nabi? Nangis. Kenapa tetangganya bisa tahu? Terdengar suara tangisannya ya, terdengar suara tangisannya, tetangganya tahu. Oh, Batara Muhammad udah jatuh tertimpa tangga lagi ya kan, dikatain nama tetangga. Bagaimana caranya Nabi berhenti bersedih? Turun ayat Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikanmu al-kautsar. Apa maknanya al-kautsar? Telaga Kausar. Bisa juga bermakna Kautsar itu dari kata kathir. Apa itu kathir? Banyak. Kautsar unlimited. Inna a'tainaka kautsar. Sungguh nikmat kami kepadamu begitu banyak. Kita lanjutkan setelah ibu itu bercermin. Oh ya. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh iklan itu, iklan. Karena ibu bukan Tuhan, ibu pasti ada mengantuknya. Bayangin kalau aku ngaji terus di sini 1 juz, tidur ibu. Ya, inna a'tayna kal kautsar. Sungguh banyak telah kami beri nikmatmu. Maksudnya apa? Disuruh Nabi mengingat masih lebih banyak nikmatnya dibandingkan sedihnya. Jadi Nabi langsung, oh iya ya, nikmat Allah begitu banyak, ini musibahku baru kali ini gitu. Fasholli li rabbika wanhar. Dan juga sholatlah, berdoalah, memintalah kepada Tuhanmu, wanhar, dan juga berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Karena untuk dia yang mengatakan kamu tadi batara, itu urusanku sudah. Jadi kalau ada orang zolimi kita, tugas kita cuma mengingat nikmat Allah. Tugas kita cuma berdoa, tugas kita hanya berkorban. Berkorban tuh bersedekah. Ini dekat-dekat Idul Kurban, hari nahar namanya. Makanya wanhar, hari nahar, hari kurban. Ibu kurban apa bu? Perasaan. Boleh nggak kurban ayam? Hah? Boleh, tapi itu buat ibu sendiri aja, ndak usah masukin ke masjid. Ada sahabat itu kurban ayam. Kenapa dia kurban ayam? Karena diambil daripada hadis Nabi mengatakan kalau kita sholat berjamaah di masjid, kalau kita awal-awal datang pahalanya seperti berkurban seekor onta. Kalau telat-telat sedikit seperti seekor sapi, telat-telat sedikit seperti seekor kambing, telat-telat sedikit seperti
Maka kata sahabat, oh berarti boleh berkorban seekor ayam. Ini tinggi juga politiknya nih sahabat. Tapi bukan karena beliau tidak mau, tapi karena tidak mampu ya. Jadi ya minimal korban perasaan lah Bu ya. Tapi itu korban paling berat loh itu Bu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Tugas kita itu dah. Berikan apa yang kau senangi, cintai ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Inna syani'aka huwal abtar. Urusan orang yang zalim sama kau urusanku kata Allah. Biar aku yang selesaikan itu. Jadi tidak usah kita fokus kalau ada orang jahat sama kita ya Bu ya. Kalau ada orang zalim sama kita tidak usah kita pusing. Kita ini orang bertuhan harus tenang hidupnya. Orang beriman itu tenang hidupnya. Yang begitu-begitu urusannya Allah. Biar Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, Allah tidak pernah lelah mengurusi hambanya. Lahuma fis samawati wa ma fil ar, dan punyanya semua Allah ini. Dan Allah yang punya. Nah, kita lihat kemarin ada musibah. Bagaimana caranya orang bisa ridho? Salah satunya dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Ibu baru beli handphone nih ya Bu ya. Handphone baru. Nah, Ibu handphone baru. Ibu beli handphone baru. Mahal harganya. Baru 2 hari rusak. Marah nggak Bu? Kenapa? Udah beli mahal, bayar mahal, kok rusak baru 2 hari. Nah, itu karena ibu merasa memiliki. Karena ibu merasa ibu sudah korban beli. Anak kita itu Allah yang kasih. Pasangan kita Allah yang kasih. Orang tua kita Allah yang kasih. Ya, maka ketika Allah yang ngambil, maka ridhokan, relakan. Karena memang punyanya Allah. Tapi berat itu Bu. Berat. Ibu pernah dengar kisah Malik bin Dinar? Malik bin Dinar seorang sufi. Kita lanjutkan setelah ibu dapat tempat duduk. Ayo Bu, nggak apa-apa Bu, santai aja nih Bu. Ini nggak live kok. Bisa diedit kan? Ayo Bunda, nggak apa-apa, santai aja. Karena anggaplah saya ini anaknya kali ya. Hah? Saya kelahiran 92 Bu, 92. Iya, anaknya Bude. Anggaplah saya anaknya. Jadi terserah, datang duduk, santai aja, santai. Saya merasa diri saya anaknya karena yang ditaruh di depan nenek-nenek semua. Saya tahu pasti tadi yang di depan muda-muda, tapi pas lihat mengalah yang muda mengalah, mundur. Innalillah, dari jam 9 Bu. Subhanallah, pahalanya Bu, masya Allah. Innalillah, semuanya milik Allah dan semuanya. Pernah dengar kisahnya Malik bin Dinar? Belum ya, anggaplah belum. Malik bin Dinar itu seorang sufi terkenal. Malik bin Dinar. Suatu ketika kisahnya tidak bermula menjadi sufi langsung, ulama langsung, tidak. Beliau terkenal sebagai seorang preman pasar, seorang yang suka mabuk-mabukan. Hobinya mabuk-mabukan setiap malam, tidak ada waktu tanpa mabuk-mabukan. Namanya alkohol Bu, kecanduan pasti. Pokoknya mau minum obat aja pakai alkohol gitu. Jadi alkohol terus, minum khamar terus, mabuk. Suatu ketika dia melihat ada seorang yang lewat bersama dengan anaknya. Tiba-tiba dia kayak tergugah hatinya mengatakan, enak kali ya kalau punya anak, mungkin saya tobat kali kalau udah punya anak ya. Ternyata pada saat itu Allah dengarkan doanya. Dia bilang, ya Allah kalau saya punya anak ini ya Allah, saya berhenti minumlah. Nah, Muslim tapi mabuk, gak pernah sholat segala macam, Muslim. Ya Allah kalau kau kasih karunia anak, kau kasih karunia, maka aku berhentilah minum mabuk-mabukan. Akhirnya apa yang terjadi? Malik bin Dinar ditakdirkan sama Allah menikah. Setelah menikah tidak lama langsung tokcer. Ya. Hamil istrinya, melahirkan anak perempuan. Subhanallah. Ketika bersama dengan anak perempuannya masih minum, ternyata nggak tobat-tobat.
Udah dikasih sama Allah, udah dikasih sama Allah, dia berusaha kurangi, ndak kuat juga, tetap minum. Gimana caranya ya? Akhirnya anaknya umur 3-4 tahun mulai cerewet, Bu. Cerewet, sementara minum bapaknya Malik bin Dinar datang kepada bapaknya dengan mengatakan, "Baba, udahlah, nggak usah mabuk-mabukan lagi. Aku sayang sama Baba kalau Baba berhenti mabuk." Pada saat itu dia taruh gelasnya dan bersumpah, "Mulai hari ini disebabkan karena kalimatnya anakku, saya berhenti, saya tidak akan pernah mabuk-mabukan lagi." Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian sakit anaknya. Sakit anaknya, minta sama Allah, minta, "Ya Allah, sembuhkan anakku. Gara-gara dia saya taubat, gara-gara dia saya sholat, gara-gara dia saya berhenti maksiat. Ya Allah, sembuhkan anakku." Qadarullah, meninggal anaknya. Bayangkan, Bu, gimana perasaannya Malik bin Dinar ini. Taubat gara-gara anaknya, kembali ke jalan Allah, meninggal, Allah ambil anaknya. Apa yang terjadi? Malik bin Dinar kembali mabuk-mabukan lagi. Kecewa sama Allah. "Ya Allah, Engkau mengecewakanku, ya Allah. Engkau tidak suka aku sholat, Engkau tidak suka aku puasa. Dahulu aku mabuk-mabukan, Kau kasih aku rezeki. Dahulu aku nakal, ya Allah, Kau kasih aku sehat, Kau kasih aku nikmat. Aku masih mabuk-mabukan, ya Allah, Kau kasih aku pasangan, Kau kasih aku anak yang soleha, Kau kasih aku anak yang lucu bagiku, yang mengingatkanku untuk sholat. Pada saat aku udah sholat, Kau cabut nyawa anakku. Apa maumu, ya Allah?" Kembali dia mabuk-mabukan, hingga pada suatu ketika saking mabuknya tidak sadarkan diri. Ketika tidak sadarkan diri, bermimpi dia melihat seekor ular yang besar. Ketika ular besar ini hendak memakan dia, karena ularnya sangat besar, yang diceritakan beliau sendiri menceritakan kisahnya, tiba-tiba dia lihat segerombolan anak kecil lari ke situ minta tolong. Tolongin. Kata anak, "Nggak sanggup, aku nggak bisa nolongin. Coba ke sana deh. Akhirnya ditunjukin seorang anak. Siapa ditunjukin? Anaknya. Ketemu dengan anaknya. Subhanallah. Apa kata anaknya? "Ayah, tahu nggak ular yang besar itu dosa-dosamu selama hidup? Tahu nggak ular itu adalah maksiatmu? Tahu nggak ular itu adalah kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukanmu, wahai ayah? Dan orang yang kau minta tolongi tadi itu amal solehmu, tidak sanggup dia tolong engkau. Satu-satunya yang bisa menolongmu hanyalah ketika engkau ridho aku pergi menghadap Tuhanku." Akhirnya terbangun Malik bin Dinar, taubatan nasuha, pada saat itu menjadi ulama, menjadi sufi besar, disebabkan karena kematian anaknya. Nah, jadi ternyata itu ketika orang ridho akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kadangkala Allah kasih ganti yang terbaik. Kadangkala Allah kasih ganti yang abadi. Kalau tidak di dunia, Allah kasih gantinya di akhirat. Berat memang, Bu. Karena ketika Allah cabut usaha kita, rezeki kita, Allah tidak suruh malaikat nanya. Ketika Allah cabut nyawanya orang tua kita, Allah tidak suruh malaikat nanya. Ketika Allah cabut nyawanya suaminya ibu, Allah tidak suruh malaikat nanya. Tapi ketika Allah cabut nyawanya anak, itu malaikat disuruh sama Allah, tanyakan bagaimana responnya hambaku ketika engkau cabut buah hatinya. Saking beratnya itu. Kalau ia bersabar, maka berikan pahala kesabaran baginya. Salamun alaikum bima sabartum. Di ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena sungguh pahala kesabaran itu unlimited, Bu. Pahala apa yang tidak ada batasnya? Pahala sabar. Makanya sering disampaikan guru kita Abi Maki bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu keimanan kita. Jadi semakin tinggi, semakin besar keimanannya orang, semakin besar juga tingkat kesabarannya. Nabi Muhammad SAW paling berat ujiannya. Kenapa? Paling tinggi juga imannya. Nabi-nabi terdahulu itu paling berat ujiannya. Kenapa? Paling tinggi imannya. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi juga tingkat kesabarannya. Jadi Ustaz, tidak boleh orang nangis. Boleh. Nabi Ayub ketika kehilangan Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf, apa yang dilakukan? Nangis sampai mata hitamnya ini memutih sampai buta, saking menangisnya, kering matanya itu, habis air matanya, kehilangan anaknya. Boleh orang menangis, boleh orang bersedih, boleh nggak mempertanyakan
Ya Allah, kenapa kau ambil anakku? Boleh nggak kayak gitu? Ya Allah, kenapa anakku kau cabut nyawanya Allah? Boleh nggak? Bertanya atas takdir Allah itu boleh. Yang tidak boleh adalah menyalahkan takdir Allah setelah bertanya. Nabi Adam sama iblis, malaikat sama iblis sama-sama bertanya sama Allah. Kata malaikat, kenapa kau ciptakan Adam ya Allah? Kata Allah, mau kujadikan khalifah. Orang dia cuma buat kerusakan kok di bumi. Enggak, kata Allah, ya. Apa kisahnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, saya lebih tahu daripada engkau, kata Allah. Udah, diam malaikat. Iblis bertanya juga sama Allah, kenapa kau ciptakan Adam? Untuk jadi khalifah. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Saya dari api, dia dari tanah. Ngapain ya Allah ciptakan? Menyalahkan takdir Allah. Malaikat habis bertanya diam. Iblis habis bertanya protes. Bedanya itu. Maka kalau kita mempertanyakan, ya Allah, kenapa nasibku begini? Sudah dijawab sama Allah, karena kau malas. Karena kau tidak tahajud, karena kau tidak duha, karena kau tidak rajin baca waqiah, karena engkau begini, kurang sedekahmu. Sudah dijawab. Sudah dijawab sama Allah, masih protes saja. Kenapa itu tetanggaku tidak pernah sholat kaya? Masih protes saja. Padahal udah dijawab sama Allah. Nah, ini solusinya. Kalau kau kurang rezekimu, mungkin kau kurang berbakti sama orang tuamu. Langsung jalankan. Jangan bertanya lagi, tapi tetanggaku tidak sholat tetap kaya raya. Tapi tetanggaku tidak puasa tapi sehat walafiat, namanya protes. Nah, kalau cuma sekedar mempertanyakan, ya Allah, yang tidak boleh itu, Bu, mempertanyakan sesuatu yang menjadi tugasnya Allah. Ya Allah, kenapa kau cabut nyawa suamiku? Siapa yang menafkahiku nanti? Tidak boleh. Siapa yang akan menyekolahkan anak-anakku ya Allah? Siapa yang selesaikan cicilan rumah ini? Cicilan motor ini? Itu tidak boleh, karena rezeki dari Allah. Saya cuma mengungkapkan kesedihan, silahkan. Yang tidak boleh meraung-raung, meratap, ya, menyiksa diri. Tidak boleh. Menetes air mata mau sampai buta kayak Nabi Yakub, silahkan. Karena namanya orang sedih. Jadi jangan pernah, Bu, halangi orang sedih ya, Bu, ya. Udah Kang Emil, udah ikhlaskan. Misalnya Ibu melayat nih udah Kang Emil. Nak kau, bukan anakmu, ya. Ya bisa kok ngomong, udah Bu, ya udah direlakan suaminya. Enak bukan suamimu. Ya. Jadi menangis boleh. Ayatul Kursi, kita kembali lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Enak kayaknya kalau kita sambil tahsin ini. Ya. Allahu la, pakai ha ya, Bu, ya. Allahu la ilaha illa pakai tasydid. Kalau tasydid itu sedikit ditekan. Illa huwal hayyul qayyum. Tekan, Bu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nempel tuh huruf sebelumnya ke huruf setelahnya. Tabbat, jangan tabat yada abi lahabi wa tab. Salah. Tasydid itu gunanya menempelkan huruf sebelumnya kepada huruf setelahnya. Contoh, maliki yaumiddin, bukan maliki yaumidin. Salah. Ada kan orang membaca begitu. Ar-Rahmanir-Rahim, nempel nir-Rahim, jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Salah, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, nempel ya, tasydid. Allahu, nempel. Allahu la, jangan tidak nempel. Astaghfirullah, nempel, Bu, jangan astagfirullah, jangan. Masya, nempel. Masya Allah, jangan Masya Allah, bukan Masya Allah. Ya, Insya Allah, nempel, Bu, jangan Insya Allah ya, Bu, ya, jangan. Besok datang kan, Bu, Insya Allah.
Bukan insya Allah, insya Allah. Tempel Bu, tempel. Insya Allah ada tekanan ya. Allahu la. Nanti kalau udah pro, udah bisa, ndak terlalu segitunya juga. Lebih halus. Cuma untuk pemula harus dikasih tahu bahwa tasydid itu nempel. Allahu, nanti lama-lama jadi halus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khu. Perhatikan itu ada huruf hamzah. Ta'khu. Bedakan hamzah dengan ain, bukan ta'khu, tapi ta'khudhu. La ta'khudhuhu sinatu. Ya, tanwin bertemu dengan waw tasydid lagi idgham, maka dia berdengung sinatu wala naum. Dengungnya Bu 2 harokat. Jangan la ta'khudhuhu sinatu tapi sinatuwah, lama-lamain dulu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Naumnya panjang? Panjang. Kenapa Ustaz kalau azan tidak panjang? Kalau di Mekah as-salatu khairum minan naum. Itu kan naum juga Ustaz. Kenapa pendek dia? Tajwid itu hanya berlaku untuk Al-Quran. Ya, jadi selain daripada tajwid itu, selain daripada Al-Quran itu boleh menyalahi kaidah tajwid. Contoh, azan kan, Allahu Akbar, Akbar. Pertanyaannya, Allah berapa harokat harusnya? 2. Allahu Akbar harusnya gitu doang. Tapi pas azan panjang banget. Ya, karena bukan bukan ayat Al-Quran. Maka dia keluar daripada kaidah tajwid pun tidak mengapa. Kalau ibu mau dengarkan azan saya, silahkan download Muslim Pro. Premium, ada azan saya di sana. Nggak tahu ya saya masih dibayar apa enggak ya. Kalau udah nggak dibayar nggak usah download Bu, yang lain lagi ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lanjut. Lahu ma. Kalau lahu itu 2 harokat. Ada Al-Quran yang ada waw kecil setelahnya, ada Al-Quran yang pakai dommahnya itu jadi angka 6, kan aslinya kan 9 tuh dommah, tapi kalau dijadiin angka 6 berarti 2 harokat, itu maksudnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Haram hukumnya menambah 1 huruf dalam Quran dan mengurangi 1 huruf. Jadi kalau tulisannya ard harus ada nya di belakang meskipun tidak kedengaran. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada dha-nya, enggak kedengaran tapi ada. Sama orang baca Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Ada ra-nya. Innal insana lafi khusr illa alladhina. Ada walaupun kita sendiri doang yang dengar, orang lain enggak usah juga lebay. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Enggak segitunya, jangan. Enggak. Al-Qadar, kalau Qadar kedengaran karena sebelumnya adalah huruf qalqalah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ra-nya tebal. Qadar. Kenapa ra-nya tebal? Karena huruf qaf a. Qafnya berbaris fathah. Qadar. Ya, jadi bukan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu tipis. Tebal itu qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Qadar ya. Nantilah itu ada kelasnya sendiri, tadi diumumkan. Ya. Bu, masuk Bu kelas tahsin Bu. Ibu jangan
semua dibaca, semua postingannya Lambe Tura dibaca, semua akun gosip dibuka, semua dibaca, mau politik, keartisan, bintang perbintangan, semua tahu harga ini, gosipnya ini, semua tahu. Satu-satunya yang tidak ditahu baca Quran. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ikut, kalau ada kelas tahsin ikut. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Paling baik yang belajar Quran lalu mengajarkannya. Madza ikhfa, madza berdengung dulu Bu, jangan madza, tapi madza alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Bi'idznih. Za, coba semua. Za, zi, zu, bad, dzan, zani, zazna, minal muzni, mazidzan, zani, za, huruf za. Manza beda lagi dengan za, beda lagi. Za dengan za beda. Dialah Allah yang berhak memberikan syafaat atau menghendaki siapa yang bisa memberi syafaat, mengizinkan memberikan syafaat. Ibu, kalau ada polisi Bu, kita ditilang misalnya, ditahan di jalan, saya buru-buru mau ceramah, saya kalau bilang begitu lolos nggak? Lolos nggak? Enggak. Kapan lolosnya? Pas pakai peci, baru tahu dia Ustadz Syam. Atau misalnya kita ditilang atau apa gitu ya, ada pemeriksaan gitu, kita mau ketemu Pak Jokowi lah contoh, kita mau ketemu presiden, kita nggak ada kenalan di dalam, susah. Nah, kalau kita punya kenalan di dalam gampang. Sama, Allah itu berhak mengizinkan siapa saja yang bisa memberikan syafaat. Siapa yang memberi syafaat nanti Bu? Termasuk baginda Nabi SAW. Jadi Rasulullah itu berdiri di sebelah kiri, dia jagain mana umatnya mau masuk neraka ditarik semua. Jadi bukan sebelah kanan berdirinya, sebelah kiri. Jadi disuruh pilih, mau mimbar sebelah kanan sebelah kiri, Nabi pilih sebelah kiri. Kalau kita pikir yang bagus kan kanan ya, kenapa Nabi ke kiri? Ternyata Nabi itu mau jagain mana mau ke neraka ditarik lagi, mana mau ke neraka dari umatnya. Saking sayangnya baginda Nabi SAW kepada umatnya, kepada kita semua. Jadi insya Allah semua yang hadir di sini masuk surga semua, kecuali yang tidak mau. Ada memang orang tidak mau kata Nabi, ya. Kenapa tidak mau? Ya udah tahu jalan masuk surga yang diperiksa adalah sholat pertama kali, sholatnya tidak diperbaiki. Ya udah tahu yang diperiksa perempuan itu puasa Ramadannya, tidak diperbaiki puasa Ramadannya. Ya sudah tahu bahwa berbakti pada suami jalan masuk surga, masih melawan suami juga. Udah tahu perempuan paling banyak masuk neraka, kenapa? Yakfurnal ashir. Apa itu? Kufur terhadap suami. Kufur terhadap suami itu paling banyak memasukkan perempuan dalam neraka. Bu. Tapi karena kalau rajin pengajian insya Allah tidak kufur. Mana itu kufur sama suami Bu? Contohnya Bu, contohnya banyak begini. Dulu mungkin suaminya masih jaya, bisa belikan tas, sepatu, mobil baru ganti-ganti. Ternyata pandemi, di PHK suaminya. Yang diingat PHK-nya. Padahal bertahun-tahun diservis dengan baik oleh suaminya. Ya, wanita di luar sana. Di sini mah nggak ada yang begitu ya Bu ya. Nah, teman-temannya aja yang ada. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ada lagi yang bisa kasih syafaat Bu. Siapa? Anak. Anak itu bisa kasih syafaat untuk orang tuanya. Tahu kan kalau anak yang hafal Quran itu akan kasih mahkota? Masa udah dikasih mahkota kasih jubah masukkan neraka? Tidak mungkin Bu. Habis dikasih jubah kasih mahkota dituntun ke surga. Siapa yang bisa melakukan itu? Hafizil Quran, penghafal Quran. Maka jadikan anaknya penghafal Quran.
Minimal cari menantu penghafal Quran. Kalau ada anak perempuannya atau anak laki-lakinya, cariin. Pokoknya terserahlah nak, ibu tidak usah lihat bagaimana tipemu apa segala macam, yang penting hafal Quran. Nah, cariin yang hafal Quran. Kenapa? Kita menjadi juga dapat pahala terus, anak juga menjadi syafaat. Orang-orang, ada lagi yang bisa menjadi syafaat, Bu. Siapa itu? Sahabat yang soleh. Ada lagi, ini agak aneh tapi ibu bisa mengamalkannya nih. Orang yang pernah ngutang sama ibu lalu ibu ikhlaskan, lalu ibu bebaskan, tapi bebaskannya nanti aja di akhirat ya, pas ditagih, ya Allah ada utangnya itu sama saya, bagaimana dong, udah nggak bisa bayar rupiah di sini, udahlah pahalanya aja pindahin. Nah, kata Allah tidak cukup juga pahalanya. Bagaimana kalau kau relakan saja? Ya sudah, kalau begitu saya relakan. Supaya apa? Supaya saya bisa sama-sama masuk surga. Tapi syaratnya satu, yang minjem harus orang soleh, yang betul-betul membutuhkan. Jadi kalau ada orang soleh membutuhkan, Bu, itu aja yang dipinjemin. Karena kalaupun dia tidak sanggup bayar, dia bisa bayar ibu pakai pahalanya nanti. Kalau yang dipinjemin pemabuk, bagaimana caranya? Udah tidak bisa bayar di dunia, di akhirat tidak bisa lagi bayar, rugi 2 kali, kata ibu-ibu. Zong. Nah, madzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi ayat ini tuh benar-benar bikin tenang, Bu, ya. Allah yang menjaga kita, tidak pernah mengantuk, tidak pernah lengah, tidak pernah tidur menjaga. Dia juga yang punya semuanya. Kemudian dia juga yang berhak nanti kasih syafaat. Jadi terserah Allah nanti. Dia juga yang mengetahui masa lalu, masa depan kita. Apa yang mau kita khawatirkan? Dosa masa lalu, Allah lebih tahu. Kita selalu berprasangka, ini Allah ampuni nggak ya dosa saya ya? Ini saya diampuni nggak ya? Kata Allah, saya lebih tahu dosamu. Yang penting kau sudah taubatan nasuha, saya ampuni dosamu. Yang penting kau sudah, jangan mempersulit orang yang mau tobat ya, Bu, ya. Banyak juga itu ibu-ibu kajian kalau temannya mau tobat, gimana ya Jeng ya, saya mau tobat. Oh, ibu harus sholat taubat, ibu harus mandi taubat, ya ganti semua sholatnya yang telah lalu. Memang ulama menganjurkan mengganti sholat yang telah lalu yang ditinggalkan selama dia muslim. Kalau mu'allaf tidak. Tapi kalau misalnya kita muslim dari lahir, hitung itu berapa sholat yang pernah ditinggalkan ketika balik, mulai dari balik sampai sekarang sering tinggalkan sholat, gantilah itu. Kapan digantinya bagus? Pas bulan Ramadan, perbanyak kodok sholatnya sampai hitungan tak terhingga lah ya, kira-kirakan dulu. Ada ulama yang menganjurkan demikian, utamanya sebahagian besar daripada kalangan Syafi'iyah, tapi kalangan yang lain tidak. Kalangan yang lain mengatakan kalau sudah diampuni dosanya, sudahlah, itu yang lalu lah. Cuman kalau ulama kalangan Syafi'iyah lebih hati-hati mengatakan bahwasanya ya kalau hutang sesama manusia saja wajib dibayar, nah ini hutang sama Allah ini. Ya, hutang kita sama Allah ini, sholat 5 waktu. Ya. Jadi kalau ada orang mau taubat jangan dipersulit, Bu. Udah taubat aja. Ada saya tato banyak, udah tato tidak menghalangi taubat. Tato tidak menghalangi taubat. Sholat aja. Ustaz katanya tidak tembus air wudhu. Nah itu karena kau bikinnya pas tidak tahu dulu, ya sudah terlanjur. Saya mau hapus tapi katanya biayanya mahal dan menyiksa dan bahaya. Ya sudah nggak usah hapus, udah pakai tato aja. Banyak kok. Ada teman saya pengen umroh, tatonya banyak. Gimana ya? Pas sampai di sana banyak orang lebih banyak tatonya daripada dia. Saya bilang ya begitulah memang ya. Cuma yang susah itu, ada teman saya satu mau naik umroh, susah karena dia ganti badannya jadi badan perempuan, dia operasi ke Thailand, mau umroh susah karena dia bilang saya pakaian perempuan salah, saya laki-laki, saya pakaian ihram juga salah, nanti bernafsu laki-laki di sana. Saya bilang berangkat aja, buka aja, ndak ada juga laki-laki yang nafsu di sana. Kenapa? Lebih mulus orang Arab laki-lakinya daripada kau. Ya itulah, jangan merubah ciptaan Allah, susah
Ya, tapi kalau ada orang mau tobat, Bu, jangan dipersulit. Ada perempuan kasih minum seekor anjing, masuk surga. Dalam perjalanan tobatnya, Allah ridho kepadanya. Nah, itulah kalau kita nanti mau nyumbang sedekah, tidak usah tanya orang muslim kah tidak muslim. Anjing saja dikasih minum masuk surga, apalagi manusia, walaupun dia non muslim. Sedekah mah sedekah aja. Ada peminta-minta, ntar dia nipu Ustadz, ntar dia nipu ini, dia minta-minta, ada ini, kasih aja. Yang penting kita niatnya sudah karena Allah. Kasih urusan dia nipu ndak nipu terserah. Yang penting kita ridho karena Allah, ikhlas karena Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia yang paling tahu, Allah yang paling tahu masa depan, masa lalu. Enggak usah khawatir masa depan. Enggak usah khawatir masa yang akan datang. Kalau ada kau makan hari itu dan ada sisanya, kalau ada engkau tempati tidur malam itu, kalau ada pakaian engkau pakai, engkau lah orang kaya, kata Nabi SAW. Udah kaya itu. Oh, saya 5 tahun ke depan gimana ya anak masuk SMP? Nanti itu urusan belakang itu. Anakku udah istriku udah nanya, di mana nanti anak kita SMA? Ya Allah. Oh, SMA aja. Gimana ya nanti dia kuliah? Ya udah direncanakan, tapi nggak usah khawatir berlebihan sehingga menyusahkan diri. Serahkan semua kepada Allah. Manusia itu usaha maksimal, hasilnya urusan Allah. Tugas kita berdoa, pengabulannya urusan Allah. Jangan kita ambil tugasnya Allah. Allah tugasnya mengabulkan. Itu kita kepoin terus, kapan kau kabulkan ya Allah, kapan? Kepo banget sih. Tugasmu tuh cuma berdoa, berusaha, pengabulannya urusan Allah sudah. Ya. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Apa artinya, Bu? Ya. Nah, ini sudah naum ini. Kalau tadi masih sinah. Sinatun itu ngantuk, naum itu sudah tidur. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Coba kita lihat artinya apa, Bu? Saya sengaja tidak buka artinya supaya ibu-ibu buka. Sebelumnya apa? Terus lanjutannya sebelum kursinya. Ada yang dapat memberi syafaat khususnya tanpa izinnya dan mengetahui apa yang di hadapan mereka. Lanjut. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang. Betul sekali. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Nah, ini pasangannya tadi itu, ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi berpasang-pasangan kalimatnya ini. Nah, itu bahasa Al-Qur'an. Jadi tanpa tahu khasiatnya pun ayatul kursi sudah luar biasa, Bu. Bikin kita tenang tanpa tahu khasiatnya. Apalagi kalau tahu khasiatnya. Nah, sekarang kita masuk ke khasiatnya ayatul kursi. Yang pertama, an Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu ayyu ayatan fi kitabillahi a'zam qala Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi ditanya sama baginda Nabi SAW an Ubay bin Ka'ab, ya, sahabat Ubay bin Ka'ab ditanya sama Nabi, apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ubay bin Ka'ab jawab, Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Jadi Nabi nanya, ini teknik dakwah tuh begitu, Bu, nanya, ya, nanya dulu, tanya anak-anak, itu pertanyaan dijawab, pertanyaan dijawab, pertanyaan dijawab. Kayak saya tanya ibu, apa artinya, apa artinya. Nah, karena tidak ditanya saja ibu masih ngeheng, apalagi tidak ditanya, masih tambah ngelek. Udah nggak bisa diupdate soalnya, ya.
Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kemudian diulang lagi pertanyaan Rasulullah sampai beberapa kali, sampai didesak nih Ubay bin Ka'ab jawab. Sampai Ubay bin Ka'ab, ya udahlah, tebak-tebakan berhadiah. Kata Ubay bin Ka'ab, ayat kursi. Kata Ubay bin Ka'ab, ayatul kursi. Maka Nabi SAW menjawab kepada Ubay bin Ka'ab, selamat bagimu wahai Aba Munzir, karena namanya anaknya Munzir. Selamat untukmu wahai Aba Munzir, dikarenakan ilmumu yang luar biasa. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi, karena demi yang jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya ya, innalaha, sesungguhnya ayatul kursi mempunyai mulut dan dua bibir yang disucikan para malaikat. Sesungguhnya mempunyai mulut dan dua bibir yang disucikan para malaikat di kakinya Arash. Subhanallah. Jadi agung sekali ini ayatul kursi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bertanya kepada baginda Nabi SAW. Kalau sekarang sahabat yang nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayat apa yang paling agung yang pernah diturunkan padamu? Jadi setelah rampung ya ayat yang paling agung, maka Nabi menjawab, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hadis riwayat An-Nasa'i, paling agung sudah. Subhanallah, ini keagungan-keagungan. Suatu ketika baginda Nabi SAW juga pernah berkata kepada Sayyidina Abu Dzar, perbandingan langit yang 7 dan bumi yang 7 dengan ayatul kursi itu bagaikan lingkaran yang diletakkan di padang yang luas. Jadi ini keutamaannya arasnya Allah. Kursi itu kan artinya kekuasaan, Bu. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ayat yang paling agung. Keutamaannya ayatul kursi adalah ayat yang paling agung. Yang kedua, ayatul kursi itu ayat yang paling berberkah. Ayatul kursi merupakan ayat yang diberkahi, barakah. Namanya anakku itu Baraka. Aku kasih nama anakku berkah, tapi pakai bahasa Bugis. Jadi Baraka Syamil Athaillah. Abi Maki banyak ngasih nama ke saya. Ada guruku juga kasih Athaillah, ada yang kasih Syamil tuh komprehensif. Karena saya merasa anakku keberkahannya sangat banyak. Lahirnya Jumat, waktu duha, bulan Ramadan 27. Jadi banyak, jadi saya merasa bahwa komplit banget keberkahannya gitu. Malam penuh keberkahan. Jadi waktu penuh keberkahan. Di rumah sakit cuma 2 jam. Jadi istriku ternyata sudah kontraksi, bikin masak sahur, ngajakin saya makan sahur bareng. Ya waktu itu saya imam tahajud, Abi ceramah setelahnya. Saya nggak dengar ceramah Abi, saya langsung pulang karena saya bilang mau temani istriku. Aku temani istriku, dia bilang agak mules rasanya nih. Tapi kata istriku, tapi kayaknya kontraksi palsu. Emang kamu tahu mana yang asli mana yang palsu? Oh gituin kan, orang kamu belum pernah hamil. Kata dia, ya kayaknya nih palsu karena orang bilang ada palsu ada asli. Biasanya sebelum yang asli ada yang palsu. Jadi karena ini baru pertama kali berarti ini palsu, kata dia. Gak ke dokter aja lah. Saya yang bilang ke dokter aja lah udah, habis sholat subuh ya. Habis sholat subuh saya ke dokter sama istri saya 5:30. Sampai di rumah sakit kata bidannya, ibu tahu nggak ini pembukaan berapa? Ini pembukaan 5. Ini dia masih bikin sahur segala macam. Barulah batal puasanya hari itu. Jadi selama 26 hari puasa, hari ke-27 baru batal karena mau melahirkan. Dari awal dia bilang mau tidak puasa. Saya bilang tidak ada ceritanya itu dalam fikih orang hamil boleh tidak puasa. Yang boleh tidak puasa itu orang sakit. Orang hamil itu bukan sebagai alasan dia tidak puasa kalau hamil doang. Kalau hamil Anda sehat, bayi Anda sehat, harus puasa. Kecuali hamil Anda lemas, berarti Anda tergolong sakit, boleh tidak puasa. Hamil Anda sehat kuat tapi janin Anda tidak berkembang, berarti digolongkan janin Anda sakit, maka Anda boleh tidak puasa. Jadi alasan tidak puasa bukan karena hamilnya tapi karena sakitnya. Karena Allah katakan, "Wa man kana maridhan," kalau sakit
au ala safar, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayamin ukhar, maka diganti di hari yang lain. Balasannya pun bukan fidyah Bu, ganti puasanya. Ganti puasanya. Gimana Ustaz kalau tiap tahun hamil? Ya dihitung aja. Tiap tahun hamil 7 lagi. Berapa itu 7 bulan puasa? Nah, jadi kalau saya memegang yang harus bayar dengan puasa, bukan dengan fidyah, karena yang bayar fidyah itu adalah orang yang sakit yang tidak ditunggu sembuhnya. Asam lambung misalnya, asam lambung akut, mah akut, kapan puasa tambah parah, jadi kapan nunggu sembuhnya? Tidak ada sembuhnya, karena setiap puasa sakit, tiap puasa sakit, kapan gantinya? Maka gantinya dia bayar. Orang tua misalnya sakit parah, orang sudah tua banget, tunggu sembuh baru puasa. Lah sekarang aja udah tua banget, apalagi nunggu tahun depan, makin tua dong, ya makin susah puasanya. Jadi ayat yang paling berberkah, Ayatul Kursi merupakan ayat yang paling diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada Ayatul Kursi. Cuma tadi itu banyak kita baca tapi dianggap jimat, tidak dimaknai. Kalau sudah dimaknai seperti tadi, rasanya bisa tenang, bisa menghilangkan kesedihan. Ya Allah, betul ya, seandainya bukan Allah yang menjaga saya, ini bagaimana? Seandainya ini saya, Allah betul-betul. Nah, Allah juga memberikan izin, memberi syafaat. Kalau saya ridho anakku diambil Allah, saya ridho suamiku diambil Allah, saya ridho orang tuaku diambil Allah, saya ridho rezekiku diambil sama Allah, kesehatanku diambil sama Allah, maka Allah juga akan berhak mengizinkan syafaat bagiku. Jadi ada ketenangan dalam dirinya karena Allah yang ngurusinnya. Nah, kemudian apalagi banyak sekali ini, subhanallah. Ayatul Kursi itu pernah diajarkan oleh setan untuk Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah tuh jaga Baitul Mal. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah jaga Baitul Mal. Ketika jaga Baitul Mal, ternyata apa yang terjadi? Ada yang mencuri. Malam pertama ditangkap. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kok bisa lolos nih pencuri, lewat mana ya? Akhirnya diamankan, tambah ketat pengamanan. Malam kedua ada lagi, ditangkap lagi. Lewat mana kau? Ada deh katanya. Malam ketiga semakin ketat penjagaan, kok bisa lolos lagi? Lewat mana nih? Kunci nggak bergerak, gembok nggak bergerak. Nah, jadi kalau ditanyakan adakah tuyul itu, ya bisa jadi. Ya, oh iya, saya baru ingat, saya teringat sekarang. Ada orang nanya tadi malam sama saya, tiba-tiba WA, Ustadz, tuyul tuh beneran ada nggak sih? Apa nih orang tiba-tiba bertanya, tuyul tuh beneran ada nggak sih? Kenapa? Dia fotoin uangnya tidak bergerak, tapi karetnya pindah-pindah. Saya bilang, dia ada berkurang katanya, tiap satu gepoknya itu berkurang satu lembar. Pengakuannya begitu. Saya bilang, siapa kau suruh tidak bawa ke bank? Dia bilang tidak sempat. Sudah. Padahal dia bilang, saya bilang kau taruh di mana? Di brankas. Bilang bukan. Taruh di mana? Di koper. Saya bilang, siapa tahu keluargamu sendiri, siapa tahu orang di situ, siapa tahu suamimu mau beli rokok tapi kau pelit sekali. Nah, diambil lagi satu lembar di situ, ya kan? Siapa tahu suamimu lagi main game kau gangguin, nah balas dendam dia. Dia bilang, tidak Ustadz, tidak ada. Saya bilang, saya ini nggak berubah gemboknya segala macam, saya kunci nih kopernya, terus saya taruh Al-Quran di atasnya. Saya bilang, salah memang, Al-Quran itu bukan buat ditaruh menjaga uang, Al-Quran itu untuk dibaca. Biar 100 di situ Al-Quran kau taruh, kalau kau tidak baca. Jadi ya, saya langsung teringat pertanyaan itu semalam. Saya lupa jawab dengan kisah ini. Ternyata memang pernah ada di masa baginda Nabi SAW pencuri dalam bentuk jin, ya dalam bentuk jin, syaitan. Maka malam ketiga ditanya, sekarang saya tidak akan lepaskan kau sebelum kau kasih tahu saya lewat mana kau masuk. Bagaimana caramu lolos ke sini? Tidak ada yang bisa lolos ke sini kecuali engkau. Apa katanya? Jadi begini bro, saya ini sebenarnya bukan manusia. Saya ini kalangan jin.
Tapi kalau kau mau kunci sekunci-kuncinya ini, tidak mempan dengan gembok-gembok gituan, gimana caranya? Baca ayatul kursi. Nah, besoknya Sayyidina Abu Hurairah tanya kepada Nabi SAW, ada semalam jin yang ngajarin saya. Kata Nabi, mereka itu pembohong. Apa yang diajarin kepada engkau? Saya diajarin baca ayatul kursi. Kalau itu benar. Nah, jadi selebihnya itu bohong, tapi itu yang khusus yang itu benar. Jadi jangan Bu pernah percaya Bu kalau ada orang di ruqyah terus ngomong, saha, aing maung apa, ya, maung gitu-gitu. Jangan, apalagi kalau minta kopi, minta ini. Itu Bu bisa mengarah kepada kesyirikan. Apalagi kalau sudah sampai minta disembelihkan hewan. Saya mau keluar daripada tubuhnya ini, kalau engkau sembelihkan kambing, berarti menyembelih kambing tidak atas nama Allah, perilaku kesyirikan. Jangan sampai. Jadi dilindungi juga orang yang membaca ayatul kursi sebelum dia tidur, sebelum dia masuk rumah. Ada lagi, kalau guru kita Habib Umar itu juga mengajarkan, kalau masuk rumah, assalamualaikum. Assalamualaikumnya orang masuk rumah tuh kapan Bu? Saya tanya dulu. Pas di depan pintu, pas ngetok assalamualaikum. Pas buka pintu. Gimana tuh? Pintu gerbang. Ibu kalau baca assalamualaikum kapan? Masuk. Siapa yang Ibu bacain? Apa artinya assalamualaikum? Selamatan atas sekalian. Ibu kalau baca sebelum masuk pintu, siapa yang jawab? Nah, jadi sebenarnya baca assalamualaikum itu setelah pintunya dibuka, baru assalamualaikum. Karena yang di dalam jawab waalaikumsalam. Nabi ngajarin kalau mau masuk rumahnya orang apa? Ketuk. Tuh 3 kali. 1, 2, 3, minggir. Jeda beberapa saat belum dibuka, ketuk lagi. 1, 2, 3, minggir. Tunggu lagi, ketuk lagi. 1, 2, 3, minggir. Nggak dibuka, pulang. Bukan 1, 2, 3. Kan orang begitu, kalau nggak dibukain dilihat di sela-sela jendelanya orang. Ya, Nabi itu ketuk, minggir. Siapa tahu ada orang kelihatan auratnya dalam rumahnya orang. Nah, dibuka langsung assalamualaikum. Dari dalam jawab waalaikumsalam. Pada saat langkah pertama baca ayatul kursi. Kenapa? Itu tidak akan ditimpa kemiskinan baginya dan juga 40 rumah di sekitarnya. Itu enaknya orang bertetangga dengan orang soleh. Satu saja yang baca tetangganya juga dapat. Satu saja yang baca tetangganya juga dapat. Nah itu pas assalamualaikum salam. Sebelum beraktivitas dalam rumah baca Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ma syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yaudhuhu hifdhuhuma bil 'aliyyil 'azim. Baca itu aktivitas. Bagaimana kalau masuk rumah tidak ada orangnya? Apa bacanya? Masuk rumah tidak ada orang. Bacanya apa Bu? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Apa artinya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin? Keselamatan untuk kami dan semua hambanya Allah yang soleh. Kenapa? Karena siapa tahu ada jin di situ, lagi main PUBG, lagi nonton Netflix. Siapa tahu lagi Ibu masuk rumah ada jin lagi nonton Netflix, tiba-tiba Ibu ambil remote-nya, kan bahaya. Ya, jadi bacain dulu assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Baca ayatul kursi sebelum tidur, masuk rumah, keluar rumah, baca ayatul kursi. Satu lagi terakhir, ini yang paling utama ini. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka penghalang antara dia dan surga hanya kematian. Enaknya Bu. Siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai sholat, maka penghalang antara dia dan surga hanyalah kematian. Gimana tuh?
Orang begini tidak takut mati. Karena habis mati langsung surga, udah selesai. Tidak ada urusan. Kenapa? Karena ternyata mendawamkan, mengamalkan ayatul kursi. Ya, kita sama-sama baca. Mudah-mudahan juga keberkahan daripada ayat ini bukan hanya dijadikan jimat ya Bu ya. Bu, jangan jadikan hanya jimat, tapi jadikan sebagai pegangan hidup. Bahwa resah sedikit, kenapa saya mau khawatir sedangkan yang ngurusin saya Allah? Kenapa saya mau khawatir sedangkan yang menjaga anak-anakku saya mati tapi Allah tidak mati? Banyak kan orang begitu, ya, saya belum mau meninggal sekarang, ya, belum siap, anak-anakku masih kecil. Nah, kita ini bisa khawatir karena kita ada matinya, tapi saya ngapain khawatir kalau Allah yang tidak pernah mati yang menjaga anakku? Saya ngapain khawatir suamiku menikah lagi, contoh. Ya, jadi Allah yang menjaganya. Titipkan kepada Allah. Harta benda, pasangan, anak-anak titipkan kepada Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal Aliyul Azim. Allah itu yang maha menjaganya, meliputi semua kekuasaannya. Tenang hidup Bu, tenang hidup. Ada musibah, tenang hidup. Penenang tuh ayatul kursi. Ada orang zalim, tenang, engkau ini milik Allah. Ya, ada orang yang zalim sama kita, langsung lahu ma fis samawati wa fil ard. Dia pun ini milik Allah. Ya, harta benda kehilangan, lahu ma fis samawati wa fil ard. Semuanya milik Allah kok. Ada kekhawatiran anak mau keluar negeri, sekolah, kuliah, ya, titipkan pada Allah. Allah yang maha melihatmu. Nak, saya waktu mau berangkat ke Jakarta, orang tua saya kan galak Bu, bapak mama saya tuh, kalau orang tuanya bapaknya marah, ibunya yang ngebujuk, saya ngademin. Kalau bapakku cubit paha kanan, ibuku paha kiri, pokoknya kiri kanan. Mereka bersatu. Yang agak manja dikit bapakku, agak melo dikit, tapi galak banget kalau urusan hafalan Al-Quran segala macam. Saya lebih galak mamaku. Kalau bapakku masih ada, janganlah, masih ngantuk itu. Kalau bapakku masih bicara fikih dia, ya kan. Kalau misalnya, ya, kalau saya pulang dari Jakarta, saya agak malas-malas sholat, ya, waktu kuliah dulu, saya malas ke masjid, agak malas-malas, lambat-lambat. Bapakku bilang, gak apa-apa, dia musafir, bisa jamak ini dari Jakarta dia. Kalau mamaku ndak ada ke masjid, laki-laki ke masjid, nah, lebih ketat. Ya, kalau bapakku lebih longgar karena ada ilmunya. Kalau mamaku apa yang dia dengar di pengajiannya harus. Jadi subhanallah. Jadi ibu bekerja samalah sama suami untuk jadikan anak itu menjadi syafaat. Ya Bu ya. Enak nanti itu di hari kiamat, ya Allah, siapa itu bersinar mahkotanya? Subhanallah, ternyata orang tuanya ibu-ibu yang mengaji di Rumil. Jadi ibu jangan ngarepin anaknya yang hafal Quran doang, ibu juga jadi penghafal Quran. Nggak ada kata terlambat. Ada itu artikel umur 64 tahun hafal wisuda tahfiz, hafal Quran. Ya Bu ya, menghafal lah meskipun tidak hafal-hafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Karena sudah dimudahkan. Karena wajib Bu menghafal. Yang wajib itu menghafalnya, bukan hafalnya. Jadi Bu menghafal lah meskipun tidak hafal-hafal. Belajarlah meskipun tidak pintar-pintar. Ya. Yang susah itu udah tahu ndak kuat menghafal, ke pengajian tidak bawa catatan. Pulang ditanya sama suaminya, tadi apa Ustadz Syam bahasnya? Apa ya, pokoknya lucu. Lucunya aja yang diingat. Bu, insya Allah semua ibu-ibu bisa menjadi syafaat dan kita mendapat syafaat. Terakhir kita baca sama-sama ayatul kursi sebagai pelindung bagi kita, sebagai pelipur lara kita, sebagai yang membuat kita bahagia dan yang membuat kita tenang dalam kehidupannya hingga bertemu nanti dengan ayatul kursi kembali di Jannatul Firdaus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayatul Kursi sebagai penenang, Ayatul Kursi sebagai pelipur lara, Ayatul Kursi sebagai yang namanya penguat akidah kita, Ayatul Kursi sebagai yang namanya pembuka pintu rezeki, Ayatul Kursi sebagai pelindung daripada segala mara bahaya, kemudian Ayatul Kursi pelindung daripada sihir, Ayatul Kursi yakni penjagaan, dan Ayatul Kursi juga sebagai ayat yang paling mulia, yang paling agung, dan yang paling berberkah. Itulah keutamaan daripada Ayatul Kursi. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.